Misteri legenda Gunung Bromo, sejarah dan asal mulanya. Pernahkah Anda mendengar cerita-cerita angker atau mistis tentang Gunung Bromo? Apakah memang benar-benar ada? Sebelum kita membahas tentang Gunung Bromo, alangkah baiknya jika video ini di-subscribe dulu ya. Terus aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-like, share, dan komen. Terima kasih. Bagi yang sudah pernah berlibur ke Gunung Bromo, maka cerita itu mungkin hilang terbawa angin. Jangankan mau ada hal-hal mistis, tingkat kemacetannya saja sudah seperti kota besar jika berlibur ke sana akhir pekan. Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif dan yang paling terkenal di Jawa Timur dengan kunjungan yang paling ramai setiap tahunnya. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.392 meter dari atas permukaan laut dan berada dalam 4 lingkup kabupaten yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Keadaan alam Gunung Bromo bertautan pula dengan lembah ngarai, kaldera atau lautan pasir dengan luas sekitar 10 km. Gunung Bromo juga termasuk dalam satu kawasan Bromo Tengger Semeru National Park, di mana terdapat beberapa objek wisata yang bisa dikunjungi seperti Gunung Semeru, Gunung Tengger, Gunung Batok, beberapa danau, dan Gunung Bromo sendiri. Lalu apakah Gunung Bromo masih aktif? Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa Gunung Bromo masih aktif. Sebagai gunung berapi yang masih aktif, Gunung Bromo telah mengalami letusan dengan interval waktu yang teratur dalam 20 abad ini, yakni sekitar 30 tahun sekali. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1974 dan kembali meletus di tahun 2010. Selain keindahan yang tersimpan di Gunung Bromo, Yadna Kesada atau upacara Kasodolah yang membuat Gunung Bromo menjadi tujuan destinasi utama setiap tahunnya. Upacara Kasodo digelar setiap tahun pada bulan purnama di bulan Desember atau Januari. Asal mula Gunung Bromo. Berikut ini legenda Gunung Bromo yang singkat. Di sebuah desa tak jauh dari Gunung Bromo hiduplah seorang gadis yang cantik jelita. Namanya Rara Anteng. Konon ketika gadis itu dilahirkan, tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Oleh karena itu, ia dinamakan Rara Anteng. Kata orang Jawa, anteng artinya tidak banyak bergerak atau tenang. Banyak jejaka yang melamar Rara Anteng, tetapi semuanya ditolak. Tersebutlah seorang raksasa yang buruk, mukanya lagi bengis. Matanya besar sekali, kumis janggut dan jambangnya amat lebat. Raksasa itu pun melamar Rara Anteng. Rara Anteng takut sekali, ia takut menyatakan penolakannya karena raksasa itu pasti akan marah. Kata Rara Anteng, "Hai raksasa, aku mau kau persunting, asalkan kau bersedia memenuhi permintaanku." Ho, 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 ho. Tawa raksasa itu menggelegar. "Katakan cepat permintaanmu, pasti akan kulaksanakan. Ubahlah Gunung Bromo ini menjadi sebuah danau yang harus kau selesaikan dalam waktu semalam," kata Rara Anteng. "Sebelum fajar menyingsing dan sebelum ayam jantan berkokok, danau itu harus sudah kau siapkan agar dapat kupakai mandi." Rara Anteng berpikir raksasa itu tidak mungkin melaksanakan permintaannya dalam waktu yang sesingkat itu. Tanpa banyak bicara, raksasa itu mulai bekerja. Ia menggali danau di sekitar Gunung Bromo itu saja. Dengan sebuah batok atau tempurung yang cukup besar, ia melempar tanah dan batu-batu. Sepanjang malam terdengar bunyi gemuruh. Pohon-pohon di hutan itu sebatang demi sebatang dicabuti dan dilemparkan ke laut selatan. Binatang-binatang buas pun lari ketakutan. Rara Anteng amat gelisah, ternyata raksasa itu amat giat. Malam masih panjang, tetapi pekerjaan raksasa itu hampir selesai.
Rara Anteng mencari akal. Hari masih malam, di luar gelap pekat. Dengan tergopoh-gopoh para anteng pergi ke lumbung, ia mengambil alu lalu mulai menumbuk padi. Perempuan-perempuan desa bangun semuanya, mereka pun ikut menumbuk padi. Mendengar suara orang-orang menumbuk padi itu, ayam-ayam jantan pun terkejut. Ayam jantan di seluruh desa pun berkokok bersahut-sahutan. Alangkah terkejutnya raksasa itu mendengar ayam jantan berkokok dan bunyi alu yang berdentang-dentang. Ia bangkit memandang ke arah timur. Ternyata hari masih gelap. Ia juga tidak melihat sinar matahari pada waktu fajar. Tinggal sebatok lagi tanah galian harus dipindahkan. Tubuh raksasa itu tiba-tiba menjadi lemas. Tak kuasa ia melemparkan patok penuh galian tanah yang terakhir. Robohlah raksasa itu ke tanah. "Oh, Rara Anteng, keluh raksasa itu. Batok dan tanah galian itu menutupi tubuhnya dan jadilah sebuah gunung bernama Gunung Batok. Danau di sekitar Gunung Batok hampir selesai tetapi belum sempat diisi air. Sekarang danau itu disebut Segara Wedi yang berarti laut pasir karena danau itu penuh dengan pasir. Akhirnya pada suatu hari yang baik, Rara Anteng menikah dengan Joko Tengger. Begitulah asal mula daerah itu disebut daerah Tengger. Apakah udara di Gunung Bromo terasa dingin? Suhu di Gunung Bromo ini sangat dingin. Pada pukul 10 pagi, suhunya sekitar 18 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, pos Gunung Api Bromo, suhu di sekitar pos terpantau di titik 4 derajat Celcius pada pukul 5 pagi. Suhu itu akan menurun menjadi 1-2 derajat Celcius pada dini hari. Dalam pemantauan itu, suhu lautan pasir biasanya 4 derajat Celcius lebih dingin. Biasanya suhu di pos itu selisih antara 1 hingga 4 derajat lebih rendah di lautan pasir. Saat ini minus menjadi beku. Kalau air atau embun sampai menjadi es, berarti suhunya bisa 0 derajat Celcius atau di bawahnya, kata Kepala Pos Ahmad Suban. Kondisi suhu yang sangat dingin membuat wisatawan maupun orang beraktivitas di sekitar Bromo rentan mengalami hipotermi. Ada 9 misteri tentang Gunung Bromo. Lalu, apakah Gunung Bromo itu benar-benar angker? Di balik keindahan Gunung Bromo yang sudah diakui banyak orang tersebut, ternyata ada misteri dan mitos-mitos yang tersembunyi rapi di sana. Selayaknya gunung-gunung lain yang pasti memiliki cerita misteri, di Bromo pun ada kisah berbau mistis yang dipercaya oleh warga sekitarnya. 1. Sejarah penamaan Gunung Bromo. Namanya diserap dari nama seorang dewa dalam kepercayaan umat Hindu, yakni Dewa Brahma, lambang dari kesucian. Dalam sebuah kepercayaan, Gunung Bromo menyimpan serentetan benda-benda pusaka peninggalan Dewa Brahma. 2. Tempat bersemayamnya para dewa. Bromo sangat erat dengan ajaran agama Hindu. Masyarakat Hindu di kawasan Gunung Bromo meyakini bahwa gunung tersebut merupakan tempat bersemayamnya para dewa yang selalu melindungi mereka. Dewa-dewa yang berada di sana diantaranya adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. 3. Merupakan tempat berlindungnya Kerajaan Majapahit. Dahulu Kerajaan Majapahit pernah mengalami hal yang pahit. Mereka diserang oleh pasukan yang merupakan sekutu dari berbagai daerah. Merasa tidak sanggup menahan serangan, mereka pun mencari tempat pelarian. 1 rombongan mengungsi di Pulau Bali dan 1 rombongan berlindung di Gunung Bromo. Sebab itulah kenapa Bali dan kawasan Bromo memiliki banyak kesamaan. Rombongan yang tengah berlindung di Gunung Bromo akhirnya meminta perlindungan kepada dewa-dewa yang menaunginya. Kemudian para dewa terutama Brahma memberikan pinjaman benda-benda pusaka kepada pasukan Kerajaan Majapahit. 4. Kisah asmara Joko Seger dan Roro Anteng. Berbincang tentang legenda Gunung Bromo, kita tidak bisa lepas dengan kisah cinta yang terjadi antara Joko Seger dan Roro Anteng. Nama Tengger pada Gunung Bromo diambil dari perpaduan dari kedua namanya, Anteng dan Seger.
Joko Seger merupakan anak dari seorang Brahmana. Dia dikenal dengan kegagahan dan kekuatannya. Sedangkan Roro Anteng adalah seorang perempuan yang sangat cantik, keturunan dewa. Semakin besar, semakin menjadi juga kecantikannya. Mereka ditakdirkan untuk saling mencintai. Seorang lelaki perkasa dan tampan dan seorang perempuan lembut dan cantik, itulah Joko Seger dan Roro Anteng. 5. Legenda Gunung Batok. Masih berhubungan dengan kisah di atas, dari waktu ke waktu kecantikan Roro Anteng semakin tersohor ke seluruh penjuru negeri. Banyak anak raja mengantri melamarnya. Namun lamaran tersebut ditolak karena kamu tahu sendiri kan bahwa Roro Anteng hanya jatuh cinta pada Joko Seger. Hingga akhirnya ada seorang pemuda yang sangat sakti datang untuk melamar Roro Anteng. Pemuda itu berujar bila lamarannya ditolak, maka dia akan murka dengan melukai ayah dan ibu Roro Anteng. Sebab merasa khawatir pada keselamatan orang tuanya, dengan berat hati Roro Anteng bersedia dipinang oleh pemuda sakti tersebut, tapi dengan satu syarat. Pemuda itu harus menjadikan kawasan di sekeliling Bromo sebagai lautan, sehingga Bromo terlihat seperti sebuah pulau hanya dalam waktu 1 malam, dari terbenamnya matahari sampai matahari terbit kembali. Syarat tersebut diajukan dengan harapan agar pemuda sakti tidak menyanggupinya. Namun siapa sangka, karena kesaktiannya yang luar biasa, pemuda itu menerima syarat itu dengan percaya diri. Ternyata benar, dia menggali tanah di sekitar Bromo dengan batok atau tempurung kelapa raksasa. Melihat pekerjaan pemuda sakti hampir selesai, Roro Anteng tidak diam begitu saja. Dia tidak ingin menghabiskan masa hidupnya dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Roro Anteng melakukan konspirasi saat itu. Dia menumbuk padi pada saat malam hari. Ayam-ayam mendengar suara tumpukan padi kemudian berkokok hingga bersautan, membuat suasana seolah sudah pagi. Melihat hal itu, karena merasa kesal, kemudian pemuda sakti melempar batok raksasa tersebut, yang kemudian hari batok raksasa itu kita kenal dengan Gunung Batok. 6. Terjadinya pembangunan kerajaan gaib yang menjulang tinggi. Terjadi sekitar pada tahun 2015 hingga 2016. Kala itu Bromo mengalami peningkatan aktivitas. Banyak para ahli supranatural mengklaim bahwa kejadian tersebut adalah akibat dari pembangunan kerajaan setinggi 18 tingkat yang dikerjakan oleh Ki Bromo. Ki Bromo merupakan penguasa atau pimpinan di alam gaib Gunung Bromo. Masyarakat sekitar amat percaya akan hal itu. Mereka memberikan sesajian untuk Ki Bromo dan para anak buahnya di bangsa jin agar pembangunan tersebut segera dihentikan. 7. Misteri pasir hisap di Gunung Bromo. Sama halnya dengan lumpur hisap di hutan Amazon, Gunung Bromo pun memiliki pasir dengan kemampuan menghisap manusia yang berada di atasnya. Tidak ada yang tahu di mana titik pasir hisap di kawasan padang pasir Bromo kecuali juru kunci dan warga Tengger asli. 8. Misteri akar gaib. Para praktisi spiritual meyakini bahwa Gunung Bromo dililit oleh akar gaib yang sangat kuat. Konon bila ada orang jahat dan memiliki hati kotor yang menginjak akar tersebut, maka orang itu akan segera mengalami hal buruk, bahkan bisa menghilang dari alam manusia. 9. Beberapa misteri lainnya. Selain misteri-misteri di atas, Gunung Bromo pun masih memiliki misteri-misteri lainnya. Berikut ini adalah misteri dari Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan kawasan suci. Keberadaan upacara kesado yang mistis. Bromo adalah negeri di atas awan. Dan keberadaan kuntilanak di Gunung Bromo. Sejarah terbentuknya Gunung Bromo. Menurut sejarah terbentuknya Gunung Bromo dan lautan pasir berawal dari 2 gunung yang saling berhimpitan satu sama lain. Gunung Tengger 4.000 meter dari permukaan laut yang merupakan gunung terbesar dan tertinggi pada waktu itu. Kemudian terjadi letusan kecil, materi vulkanik terlempar ke tenggara sehingga terbentuk lembah besar dan dalam sampai ke desa Sapi Kerep. Letusan dahsyat kemudian menciptakan kaldera yang diameter lebih dari 8 km. Karena dalamnya kaldera, materi vulkanik letusan lanjutan tertumpuk di dalam dan sekarang menjadi lautan pasir dan diduga dulu kala pernah terisi oleh air.
Dan kemudian aktivitas lanjutan adalah munculnya lorong magma di tengah kaldera sehingga muncul gunung-gunung baru antara lain Lautan Pasir, Gunung Widodaren, Gunung Watangan, Gunung Kursi, Gunung Batok, dan Gunung Bromo. Nah, demikianlah tentang misteri legenda Gunung Bromo, sejarah dan asal mulanya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.